Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lailatul Nasihah, NPM 19340178, akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi dan Pengangguran di Indonesia tahun 1983 sampai 2014 yang disusun oleh Dery Haryanto, SPSUPI Pendidikan Ekonomi. Saya akan membahas tentang pendahuluan yang di bab 1. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut atau ceteris paribus, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan serta berpengaruh juga terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengangguran di Indonesia yang dari tahun ke tahun bertambah terus-menerus. Bahkan pada tahun 2005, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 10,75%. Pada tahun 1983, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,20%, inflasi mencapai 11,9%, pengangguran mencapai 2,00%. Dan pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% dan inflasi mencapai 8,36% dan juga pengangguran mencapai 5,70%. Selanjutnya membahas bab 2, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik, yang dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu inflasi. Pengertian inflasi dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas kepada barang yang lain. Dan kenaikan harga diakibatkan oleh banyak faktor. Menurut Nopirin, atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu inflasi merayap. Biasanya, creeping inflation ditandai dengan laju inflasi rendah atau kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah ditandai kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau bahkan triple digit, dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi merayap. Yang ketiga, inflasi tinggi. Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Lalu ada teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya dapat terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar. Selanjutnya menggunakan teori Keynes dan teori strukturalis. Selanjutnya pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Lalu ada pengangguran dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran konjungtural. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah memberikan kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal, dan yang kedua, kebijakan moneter. Lalu selanjutnya analisis data. Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat suatu hubungan antara inflasi dan upah terhadap pengangguran di Indonesia dan seberapa besar pengaruhnya. Selanjutnya bab hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam suatu perekonomian.
Selanjutnya, uji hipotesis koefisien regregasi keseluruhan. Penjelasannya, H0 diterima dan H1 ditolak, maka secara keseluruhan variabel independen atau tingkat pengangguran dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi. Dan uji hipotesis koefisien regregasi parsial. Penjelasannya, H ditolak dan H1 diterima, maka tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan ekonomi adalah variabel yang cukup kuat mempengaruhi inflasi dan pengangguran di Indonesia. Dari hasil analisis adalah apabila R-square mendekati 100%, maka bisa dikatakan bahwa kedua variabel tersebut atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi inflasi dan pengangguran.